Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Bapak Bambang Agus Suprabudi, Esos MSI. Yang kami hormatin Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong, Bapak Rudi Setiawan. Yang kami hormatin Kepala OPD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati semua tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baiklah, pada kegiatan MOTA pada hari ini, MOTA ini sebenarnya tujuannya pertama untuk literasi statistik ya. Literasi statistik itu kita memahami cara mendapatkan data, memahami makna dari angka itu sendiri, sama memahami cara menggunakan angka itu baik untuk keperluan sehari-hari, penelitian seperti itu, maupun untuk sebuah kebijakan pemerintahan. Nah, yang kedua, pada kegiatan MOTA ini kami harapkan sebagai sarana kolaborasi, koordinasi, sama sarana untuk koordinasi, kolaborasi, dan yang lainnya tentang mengenai statistik sektoral. Jadi masing-masing kita ini kan menghasilkan angka statistik ya. Jadi setiap OPD itu kan ada angka-angka statistiknya. Nah, disinilah salah satu sarana kita untuk melakukan kolaborasi. Dan yang ketiga, semoga dengan acara ini menambah wawasan kita bersama itu ya. Baiklah, untuk pembukaan di acara kali ini, acaranya lebih formal daripada yang sebelumnya. Akan dibuka dengan sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Lebong, dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Wakil Bupati sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, ini saya anggap pimpinan forum diskusi Bapak Wagub kita yang kita hormati dan banggakan, Bapak Agus Suprabudi, Esos MSI. Selamat datang Pak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini menambah semangat kita, kemudian meningkatkan kolaborasi kita, dan mudah-mudahan kedepannya itu sinergi antara BPS dan Pemda Lebong khususnya semakin meningkat. Kegiatan pada hari ini itu adalah forum diskusi. Ini diskusinya itu interaktif ya Pak ya. Tetapi juga ini ada pemaparan materi ya, terkait dengan kemiskinan. Ini dengan tema memahami angka kemiskinan dan arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebong. Kemudian kita juga berterima kasih atas kehadiran perwakilan dari Bapeda. Ada Bapak Sekretaris Pak Robert, selamat datang Pak. Kemudian ada Pak Farhan, Ibu Fatin ya, dari Kominfo, ada Ibu Eri, Ibu Nur. Kemudian dari Dinas Kesehatan ada Pak Adi ya, Pak Adi. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mohon izin belum ya. Kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan ada Dr. Ferdi ya, Pak, selamat datang juga. Ini Bapak kita ini sangat rajin berkoordinasi dengan kita. Dari Dinas Sosial ada Pak Yasir dan Ibu Reni, selamat datang Ibu. Ini Ibu Reni dan Pak Yasir ini yang sebagai mitra kita Pak. Kemudian dari Dinas PUPR ada Ibu Gina, Pak Alwan dan lain-lain. Banyak nih rombongannya. Spesial juga nih kepada BPJS Muara Aman, Pak Diki ya Pak. Wah. Kemudian ada dari Dinas Perindakop ya, dan juga Dinas DP3A P2KB Ibu Dayati. Ya, ini mungkin sebagai latar belakang dulu ya, bahwa saya dengan Pak Bambang ini sudah banyak bertemu. Dan saya menyampaikan sama Pak Bambang, kami ini mau bertemu, mau koordinasi. Karena akhir-akhir ini ya,
terkait dengan DTSN itu banyak perkembangan yang mungkin di level kabupaten itu perlu dibahas. Untuk di kabupaten kota lain itu sekarang ini sudah banyak forum diskusi rapat terkait dengan DTSN. Jadi di sini harapannya ya dari kita berkumpul dalam forum diskusi ini banyak sekali informasi-informasi yang DPS sebenarnya itu peroleh. Tapi juga ada yang nggak kita tahu gitu. Sebaliknya mungkin dari teman-teman dari Pemda ya khususnya dari Dinsos ya sebagai pelaksana itu banyak mengetahui hal-hal terkait dengan DTSN, tapi juga kita juga belum tahu Pak. Termasuk juga dari teman-teman di sini ya UPD ya sebagai yang nantinya mengimplementasikan dari program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat UPD itu juga harus memahami secara baik tentang DTSN ini. Karena DTSN ini merupakan satu-satunya sumber data bagi program perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu disikapi dan dalam hal ini BPS sebagai inisiator Pak. Karena ke depan itu harapannya mudah-mudahan ya dalam keanggotaan ini di BPS sebagai tim TKPK ini memiliki kontribusi Pak. Ini apa sih kontribusinya BPS untuk tim TKPK ini? Kalau kata Pak Indra itu ini adalah prarekon. Jadi mungkin kata Pak Indra mungkin ke depan ini dalam waktu dekat akan dilaksanakan prarekon kemiskinan daerah Pak. Itu Pak Indra. Ya Pak Indra ya. Jadi kita sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Indra. Harapannya ke depan juga kita dapat berkolaborasi bersinergi. Mungkin ada rencana kegiatan di BPS yang bisa bersinergi dengan rencana kegiatan dari tim penanggulangan kemiskinan daerah. Itu kan sesuatu hal yang positif ya Pak. Kemudian dari kegiatan ini harapannya itu tidak ada lagi Pak namanya dikotomi ini instansi vertikal, instansi daerah. Saya rasa kalau BPS Kabupaten Lebong ada di Lebong, BPS Lebong ini hadir untuk Kabupaten Lebong Pak. Jadi mohon Pak dalam kegiatan ke depan untuk diikut sertakan Pak dalam berbagai program yang relevan. Ya nanti mungkin akan saya jelaskan di sini apa peran BPS bagi daerah supaya nanti ada korelasinya ya. Apa program-program yang relevan bagi BPS untuk daerah. Kemudian di dalam kegiatan ini Pak, kita akan memberikan insight juga wawasan ya. Dan juga nanti ada mungkin dari saya akan memberikan rekomendasi terkait dengan DTSN. Nanti materi akan disampaikan oleh saudari kita Ibu Siti Suliana, ini Ibu Siti Suliana, yang sebenarnya beliau ini sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan penghitungan angka kemiskinan. Jadi kalau untuk penghitungan angka kemiskinan, beliau ini sudah dari ibaratnya itu mulai dari cara pengolahan datanya, kemudian menginterpretasikan datanya, beliau ini insya Allah memahami dengan baik. Gitu. Kemudian ya kegiatan berikutnya Pak, harapannya selain daripada kegiatan pengentasan kemiskinan, ada berbagai macam kegiatan yang relevan dengan kegiatan BPS, misalnya pembinaan statistik sektoral. Kita sudah banyak berkoordinasi dengan Bapeda, Kominfo terkait dengan pembinaan statistik sektoral sudah beberapa kali Pak dilakukan pembinaan. Kemudian satu data Indonesia Pak. Jadi di satu data Indonesia juga ini menjadi penting karena di Lebong ini menurut saya untuk rapat forum satu data Indonesia itu nampaknya belum terlaksana dengan baik. Ya mungkin dari harapannya dari pertemuan ini Bapak Wagub juga dapat menyampaikan arahan terkait dengan pelaksanaan satu data Indonesia di Kabupaten Lebong. Selanjutnya ada yang namanya percepatan pertumbuhan ekonomi Pak. Jadi kita mendapat kabar dari kabupaten kota lain itu sekarang sudah dibentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan BPS ini mendapatkan tembusan suratnya. Tapi mohon maaf untuk di Kabupaten Lebong ini Pak, untuk timnya ini kita belum menerima SK-nya Pak. Ya harapannya ke depan itu Pak, BPS dapat melakukan kolaborasi terkait tim percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang Pak. Karena di tahun mendatang itu kita ada kegiatan namanya
pencanangan sensus ekonomi 2026 sekaligus nanti mengkolaborasikan pertemuan rapat tim percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk tahun depan itu ya sekitar bulan Maret atau April ini kita mau mengumpulkan teman-teman, kita membahas ya terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus nanti pencanangan sensus ekonomi. Kemudian ada juga yang namanya kegiatan pengendalian harga. Nah, ini kita juga ikut Pak terlibat di dalam tim pengendalian harga daerah. Kita aktif dalam setiap minggu kita hadir di dalam kegiatan apa. Mungkin itu kegiatan yang relevan dengan program-program yang ada di daerah. Nah harapannya melalui diskusi ini Pak, kami mendapat petunjuk dan arahan dari pimpinan sebagai ketua TKPK dalam program pengentasan kemiskinan, kemudian mendapatkan solusi bersama atau rekomendasi, termasuk juga menyamakan berbagai persepsi terkait dengan DTSN, kemiskinan dan sebagainya, serta meningkatkan komunikasi koordinasi antar anggota TKPK dan juga stakeholder. Ini BPJS stakeholder atau anggota TKPK Pak Diki? Stakeholder ya. Oke. Kemudian mohon dimaafkan apabila dalam kegiatan ini kami banyak sekali kekurangan, tidak seluruhnya dapat kita undang Pak, karena keterbatasan juga ini ruangan dan sebagainya. Ya, kita akan mencoba pada kegiatan yang berikutnya untuk lebih baik lagi. Kemudian dimohon kepada Bapak Bambang dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Saya rasa sekian dari saya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lebong dipersilakan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari sekarang. Kepada Bapak Bambang, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pertama, Pak Kepala BPS, kawan-kawan semua yang hadir, mohon maaf datangnya terlambat Pak, karena kadang kalau ada tamu ditinggalin gak enak Pak. Ya, saya sudah kontrol dari hari apa itu di telepon sama Pak Sekretaris Popeda. Saya nyatakan saya insya Allah hadir terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barokah dan hidayahnya bagi kita semua, masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama pada hari ini berkumpul terkait dengan program, katakanlah menyamakan persepsi terkait dengan data set dan terkait dengan gambaran kemiskinan yang ada di Kabupaten Lebong dan hal-hal apa saja yang memang mempengaruhi terkait dengan program dan upaya pemerintah daerah bersama stakeholder terkait dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Lebong. Salam dan salawat juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kepala BPS Kabupaten Lebong, sudah beberapa kali ngobrol tapi belum sempat ngobrol yang sebenarnya Pak. Baru hari ini berkesempatan. Kemudian Sekretaris Bapeda, ini beliau ini di Lebong ini senior kami, termasuk senior saya di birokrasi. Dulu ketika baru masuk jadi pegawai saya masih campur Pak. Beliau pimpinan saya di kecamatan. Support pemikiran itu sejak dari awal kami mekar
Jadi Pak Robert ini konseptor kami dulu sebelum Lebong ini mekar sampai dengan proses mungkin sudah 3 kali pergantian pemerintahan. Kemudian kawan-kawan OPD, PMD siapa yang mewakili? Kabit, staf, Pak Kadis semua. Ada kegiatan yang di Mercure, bukan? Bengkulu. Sekretarisnya? Hah? Oh, kosong. Jadi sekretaris saja bukan kosong. Iya, Pak. Ya, tolong lain kali. Ini pesan juga buat kita semua bahwa persoalan terkait dengan kemiskinan itu menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Terkadang memang sedikit agak terabaikan Pak, terus terang saja. Saya tidak keberatan Pak, buka saja, tidak ada persoalan. Ini terkait dengan kepentingan kita bersama, sehingga juga perlu kepedulian bersama terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kalau ingin sesuatu itu berhasil, persentasenya tinggi, segala sesuatu terkait dengan upaya untuk berhasil itu kita harus buka, kita harus jujur. Nah, dengan jujur maka segala sesuatu juga akan berjalan dengan baik. Tentu konsekuensinya hasilnya juga baik. Jadi tidak perlu ragu kalau memang ada hal-hal yang menjadi catatan kekurangan kita, pemerintah daerah, mari kolaborasi itu kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian DP3 PPKB, Ibu ini mana? Bu Kadisnya kan PLT kan? PLT? Enggak? Hah? Pak Indra mana? Oh, kegiatan. Ya, ada kegiatan ini. Ibu Kabit? Nah, tidak ada satupun. Berarti di sana nggak ada kabit atau kabit ikut sana, ikut kegiatan semua ya? Oh, ada kegiatan juga. Oke. Kominfo. Oke. Ini penting ya, khusus Kominfo, karena terkadang antara yang dikeluarkan oleh apakah itu lembaga vertikal atau dari pihak kita pemerintah daerah sendiri tidak tersampaikan secara baik ke masyarakat. Informasi itu tidak terupgrade dengan baik ya. Nah, kuncinya itu ada di Kominfo, corongnya pemerintah daerah ada di Kominfo. Kemudian BPJS Kesehatan ya, ini teman lama saya Pak. Ya udah kenal lama, sudah bertahun-tahun, nggak pindah-pindah gitu. Sini aja. Ya. Kemudian PU, oke. Dinas Kesehatan, Pak Kadisnya cabut. Ya, kemarin itu seleksi di provinsi, lulus belum? Belum tahu. Pak Sekretarisnya mana? Humas tolong dicatat, Humas kalau seandainya Pak Kadisnya tidak hadir, minimal Sekretaris Dinasnya harus hadir. Ya, ini mama, ini karakter etos kerja, ini sudah pola, ini sudah kebiasaan. Ya, kita tidak perlu tutup-tutupi. Kemudian Dinsos selama ini dengan segala keterbatasannya sudah cukup responsif ya terhadap kebutuhan support yang bisa diberikan dari Dinsos kepada masyarakat. Hanya saja mungkin ini terkait dengan DTSN itu identifikasi kita terhadap data yang valid. Nah, ini persoalan sama yang kami bahas kemarin di provinsi terkait dengan perbedaan data antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan DTSN ini nanti identifikasi semua, maka tidak ada lagi program pemerintah yang lari dari kenyataan. Saya bilang lari dari kenyataan Pak, karena apa? Kalau tidak salah dari pemerintah pusat
saya lupa apakah PKH atau satu lagi apa Bu? Nah, itu datanya berkurang kan? Berkurangnya tidak tanggung-tanggung, banyak sekali. Saya tidak tahu Lebong berapa ribu yang berkurang. 5 ribuan. Ini jadi keluhan di masyarakat. Karena apa? Terkait dengan data yang tidak sinkron. Ya. Kemudian peringkat kok Ibu stop juga. Nggak ada kabin di peringkat kok itu. Kosong. Ke Bengkulu kenapa? Oh, ada cari radio. Oh ya, oke, yang sinyaring itu ya. Kok sinyaring ya. Oke, berarti berangkat semua. Oke, kemudian diput. Nah, ini Pak Kadis mana? Kenapa kata pos? Hah? Oh, revitalisasi. Kabinnya kata pos juga. Oh ya, oke. Kemudian DKP hari ini kegiatan pasar murah. Oke. Baik, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya khusus masalah DTZ saja Pak Kepala BPS dan kawan-kawan semua. Mengapa ini perlu saya ungkapkan? Karena kalau kita bicara program sudah jelas Kabupaten Lebong dengan kondisinya yang terkini, ya, kita ini sebagian besar nyusu ke pemerintah pusat. Program-program yang jalan di daerah, di pemerintah daerah Kabupaten Lebong saat ini itu didominasi oleh program dan kegiatan pemerintah pusat. Ya, kalau berbicara strategi daerah, nanti muaranya akan tetap sama. Celah fiskal pemerintah daerah ini ada atau tidak? Kalau berharap PAD Lebong, mungkin nanti Pak Robert bisa jelaskan sumber PAD Lebong yang sudah lebih dari 20 tahun itu saja dan tidak pernah naik. Artinya kita tetap berharap kucuran dana dari pemerintah pusat dengan kondisi terkini, efisiensi anggaran. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini. Kalau sempat nanti terpangkas 25% transfer daerah, itu berkurangnya hampir 140 miliar. Sementara di provinsi Bengkulu kita APBD terkecil. Tahun ini saja kita dipotong 71, sekian miliar, kita sudah kelimpungan. Bukan lagi goyangnya, hampir tengkorak. Nah, mengapa saya sampaikan hal ini? Terkadang, nah ini perlu nanti upaya bersama dari semua pihak. Nah, pengalaman kemarin ketika kita rapat di provinsi terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu menampilkan data yang berbeda. Ya, tapi saya berkeyakinan itu tidak disengaja karena ingin menyalahkan pihak lain, tapi mungkin inilah yang perlu nanti kita bahas bersama-sama, khususnya nanti Pak Kepala BPS terkait dengan rencana survei ekonomi nasional ya. Kalau itu namanya Susesnas itu bukan? Susnas ya. Karena pihak lain juga melakukan hal yang sama Pak. BKKBN itu saya nggak tahu nih kerjasama dengan BPS atau tidak. BKKBN itu Yang pendataan data pokok keluarga. 25. Iya. Dari perwakilannya ada kan? Tadi ada. Iya. Sudah. Itu kalau tidak salah sudah dilaksanakan kemarin. Sudah kan? Sudah. Nah, nanti artinya begini. Data antara BKKBN dengan jajarannya di bawah itu kalau mereka ini turun Pak, saya tahu persis. Kalau PPLKP itu saya perhatikan kompak. Hanya saja kemarin kita pemerintah daerah yang tidak peduli, karena saya pantau ya, khususnya dinas DP KB tidak merespon itu. Ketahuannya di provinsi, ternyata semua kabupaten itu bersinergi dengan upaya pendataan itu, hanya Lebong saja yang tidak. Ya, nah, ini mungkin jadi catatan bagi kawan-kawan di PPKB. Karena apa? Ketika
ketika data dari misalnya dari BKKBN dibuka, ada juga data dari Dinas Sosial, ada juga data yang secara terpisah dibuat oleh desa. Ini asli nih. Ini kejadian di kita. Ternyata itu hanya pendataan. Mohon maaf, mungkin ini catatan. Itu hanya pendataan. Karena begini, Marwa, sesungguhnya survei, apakah data yang data pokok keluarga, kemudian data kemiskinan dari Dinas Sosial, intinya di situ sebenarnya ingin membuka dan mengungkapkan, Pak, tentang kondisi real yang ada di rumah tangga di masyarakat, khususnya terkait dengan kemiskinan. Tidak hanya sekedar mendata, iya kan? Nah, saya dalam beberapa hari ini saya cek, ya, saya tidak tahu Dinas Sosial tahu atau tidak. Saya sudah tahu. Saya tinggal kunjungi saja nanti suatu saat, mungkin dalam minggu-minggu ini. Ada keluarga yang tinggal di rumah yang sangat-sangat tidak layak. Tinggal sendiri, hanya ada tikar, tidak punya tempat tidur. Saya punya video. Ini menurut saya, Pak, kalau hanya sekedar pendataan, maksudnya begini, pendataan itu tolong dibuat catatan lengkapnya yang kita cek itu. Namanya siapa, lokasinya di mana, kemudian kalau bisa by name by address itu dengan titik koordinatnya dilaporkan. Ini berbanding terbalik dengan ada beberapa, agak panjang dikit Pak ya, berbanding terbalik dengan pihak-pihak tertentu yang masih tetap masuk dalam data penerima bantuan. Kemarin kita buka, tidak perlu kita sebutkan kabupatennya, ya kan? Tidak perlu kita buka kabupatennya. Ternyata itu yang terbuka bukan Lebongnya. Ternyata orang yang menerima bantuan ini adalah orang yang sangat tidak layak menerima bantuan, tapi tetap selama 3 tahun terakhir menerima bantuan itu. Di satu sisi, pihak yang memang keluarga miskin, yang ekstrim, yang kemiskinan, yang butuh bantuan itu malah tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahan dengan data tunggal ini nanti polanya dibuat Pak, formulanya bagaimana Pak, pola BPS, sehingga data Dinas Sosial dari berbagai, dari BKKBN, dari Dinas Pertanian, itu bisa benar-benar merupakan data valid, sehingga ketika kita menunjukkan angka persentase bahwa kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lebong ini ukurannya jelas. Mungkin saya tanya di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian nggak hadir? Nggak ada ya? Punya nggak data Dinas Pertanian? Keluarga yang memiliki lahan sendiri dan keluarga yang menggarap lahan orang lain. Dinas PU ada? Mana PU? PU saya tanya apakah Ibu ini pernah ikut atau tidak. Saya minta dibuatkan peta terkait dengan kondisi irigasi se-Kabupaten Lebong. Buatlah data, buatlah materi, sehingga tidak perlu ada perdebatan kita menjelang kita nyusun APBD. Kita sudah tahu bahwa di desa A itu irigasinya rusak, luas lahannya sekian, sampai hari itu masih tetap terjadi. Kemarin saya baru pulang dari Tapus, Pak Serkas Bupenda, ada masyarakat yang di sana itu yang mengeluhkan tahun ini mereka tidak bisa turun ke sawah karena irigasinya rusak. Gitu. Saya sudah pernah sampaikan kemarin, kalau memang memungkinkan di tahun ini, karena itu menyangkut Lebong ini tidak susah-susah kita melihat ya, karena Lebong ini posisinya secara geografis, karakteristiknya tidak berubah seperti ini. Sumber kehidupan masyarakat Lebong ini tidak banyak. Saya nggak tahu persis ini.
mungkin ada 75% petani. Ada 70%. Berapa, Bu? Coba nanti di kita buka. Iya, 70. Ini ya, kalau salah mohon maaf nanti bisa di. Saya maksudnya memberikan gambaran. 75% orang Lebong ini kerjaannya petani, Pak. Ya, kita konsentrasikan kebutuhan infrastruktur dasar untuk mendukung itu saja. Untuk mendukung itu saja. Kemarin saya protes di provinsi terkait dengan stunting. Ya, terkait dengan stunting. Kalau ada dana stunting itu 2,5 miliar, setelah kita cek hanya ada 500 juta yang anggaran stunting itu diperuntukkan untuk memberikan asupan kepada ibu hamil, kepada anak balita. Sisanya rapat koordinasi, sisanya sosialisasi. Orang stunting tidak bisa disembuhkan, Pak. Saya sampaikan langsung ke ketua, Pak Wakil Gubernur, Pak. Stunting tidak bisa disembuhkan. Stunting hanya bisa dicegah supaya tidak ada pernikahan dini. Kemudian kalau sudah terlanjur ya ibu hamilnya diberikan asupan gizi yang cukup. Anak yang terindikasi, kemarin saya tanyakan dari berat badan, dari tinggi badan, pada umur sampai dengan dari kehamilan sampai dengan lahir 1000 hari kalau nggak salah ya, 1000 hari, indikasi itu muncul, kita kasih asupan makanan yang bisa mendukung supaya mereka tidak stunting. Tapi anggarannya coba dicek. Umumnya Pak, ya mohon maaf, mungkin 90% yang terkena stunting ini karena faktor kemampuan ekonomi keluarga. Kita nggak bisa serta-merta salah dia sendiri kenapa kawin muda, kenapa pernikahan dini. Nggak bisa Pak, mereka tidak sekolah karena faktor ekonomi. Mereka, ya orang tuanya sudahlah anak disuruh menikah. Menikah itu bukan karena apa-apa, ada juga sih Pak yang agak nyeleneh ya, nikahnya terpaksa nikah. Tapi sebagian besar karena mereka ingin, bukan orang tuanya ingin lepas tanggung jawab. Sudahlah anaknya dipersilakan mandiri. Larinya kemana Pak? Buka kebun Pak. Buka kebun. Artinya apa? Yang potensi itu muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan ekonomi. Nah, maunya saya Lebong juga sama seperti itu. Dibalik Pak, kalau anggarannya 2,5 miliar, yang 500-nya cukup untuk perjalanan dinas dan sosialisasi, rapatnya. Yang 2 miliarnya ini kita berikan langsung kepada masyarakat yang memang butuh. Nah, tapi persoalan ini tadi kembali kita butuh data yang valid, kebersamaan terkait dengan menyusun, membuat formula bagaimana caranya data ini. Kalau salah pasti ada salah Pak, tapi kita minimalisir. Jadi tidak malu Pak kita buka. Kita tidak malu membuka ketika data kita valid. Iya kan? Kemarin saya Lebong itu 100 berapa orang mana orang kami? 100 berapa kemarin yang terakhir anak yang terindikasi stunting 160 berapa? 163 ya, orang PPKB aja nggak apa. 163 Pak, saya protes, saya bertanya 163 ini sumber data dari mana? Ternyata setelah saya tanyakan dokter yang setiap minggu melakukan evaluasi dan mendeteksi itu, hanya yang terindikasi itu 63. Tapi kita rapat itu dibuka 100 sekian Pak. Karena saya cek lapangan, saya tanya ke desa-desa, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan mana. Jadi ketika kita berdebat, ketika kita ingin menyampaikan, bukan kita tidak mau disalahkan, kita punya data yang lengkap, valid Pak. Nah dulu sebenarnya sudah ada Pak, saya lupa dulu, zaman mungkin Pak Sekretaris Bapak Mesinnya dulu pernah ada namanya, saya lupa namanya Pak, ada data yang memang secara khusus satu sama dengan tahun berapa saya lupa, sama dengan peta. Waktu itu persoalan hukum pidana kehutanan terjadi sebagai akibat planologi keluarkan sendiri, Kementerian Kehutanan sendiri, Dinas Kehutanan Provinsi punya sendiri,
dinas kabupaten punya sendiri, banyak masuk penjara. Itu contoh. Nah sekarang misalnya peta-peta sekarang tidak ada lagi punya si A, punya si B. Hanya satu dibuatkan oleh planologi, peta tunggal Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan detection ini nanti data itu juga menjadi valid, sehingga program yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu tidak ya sesuai dengan kenyataan tadi. Nah mungkin itu Pak, ini sebagai ini mohon maaf agak sedikit panjang karena begini, saya prihatinnya begini, mana yang perlu kita perhatikan, kita buka, tidak terbuka sehingga tidak menjadi perhatian atau tidak diperhatikan, dan sebaliknya sampai yang saya sebutkan tadi, ada kelompok masyarakat yang tidak layak ternyata menerima bantuan. Mereka sangat mampu, bukan sekedar tidak miskin, mereka sangat mampu tapi tetap menerima. Makanya saya dengan pihak dinas sosial, ya terima kasih ya dinas sosial, oke, saya akui responnya bagus. Itu identifikasi, tapi begini juga, tidak semua hal terkait arahan kami itu, karena kami tidak tahu di lapangan, cek ulang. Nah kita cek ulang, kita pastikan bahwa memang yang bersangkutan itu benar-benar butuh itu. Karena saya dapat 2 hari ini video seperti itu. Saya sedih Pak, melihat ada orang tua, bapak-bapak tinggal sendiri, karena dibuatkan video hanya ada piring plastik, kemudian tempat air panas, kemudian hanya ada tikar. Ketika ditanya apa, ininya ada nggak, dibilang tidak punya. Saya bilang ke istri saya hampir aja saya antar yang di rumah itu Pak. Nah ini mungkin perlu kita identifikasi ulang. Jadi ke depan maksudnya begini, sudahlah kita konsentrasikan secara bersama-sama terkait dengan upaya optimal menurut ukuran kita bisa membantu mereka yang memang butuh bantuan. Karena kalau berbicara program untuk mensupport mereka, Kabupaten Lebong khususnya masih tetap kita menunggu pemerintah pusat Pak. Kalau untuk mengandalkan potensi daerah yang saat belum ada yang terrealisasi secara penuh, ya geothermal begitulah, mungkin nggak capek Pak Sekretaris Bapeda itu dari dulu memperjuangkan itu sampai sekarang belum juga terrealisasi. Ya karena ada unsur bisnisnya, ada politisnya sehingga menjadi terhambat. Ya geothermal itu kalau tidak langsung perintah presiden langsung mungkin tidak jalan. Ya karena itu sesama pelat merah, jadi agak susah. Artinya apa? Sampai hari ini pemerintah Kota Lebong tetap berharap tangan di bawah ke pemerintah pusat. Semoga DAO kita tahun depan tidak terlalu banyak dipangkas, sehingga kita bisa membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Sama dengan kondisi sekarang hari ini. Ada cetak sawah baru, ada oplah namanya, kemudian ada koperasi merah putih. Semua inisiasi pusat yang digelontorkan ke daerah. Ya, di Indonesia ini hanya ada 4 daerah yang tidak terlalu peduli dengan DAO itu. DKI, kemudian Sumatera Utara, cuma 4 provinsi atau 3 provinsi Pak. Mereka hanya menerima sekitar 15% dari kebutuhan total anggaran pemerintah daerah. Kalau DKI kita tahu sendiri 97 triliun. Anggarannya 97 triliun itu 50%-nya 35 triliunnya itu dari PAD. Ya artinya apa? Kan maksud saya terkait dengan data ini tadi supaya dia valid. Karena kita nunggu nih bantuan dari pusat supaya bantuan ini sampai pas dengan mereka yang membutuhkan. Nah baik itu saja yang bisa kami sampaikan kalau berbicara terkait dengan strategi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karakteristik Lebong kita sudah tahu, 75% masyarakat yang laku tani, artinya support utama kita adalah terkait dengan infrastruktur pertanian. Ya, karena dari sektor ekonomi ini akan memberikan imbas, memberikan dampak kemana-mana, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sama juga dengan bentuk support kita terhadap dunia pendidikan, ya, support dengan dunia pendidikan. Kalau datanya oke, pas, kita tahu keluarga benar-benar tidak mampu, kita tidak ragu Pak ngasih Pak. Mungkin saya secara pribadi bisa saja kasih melalui dana pemerintahnya bisa dikasih.
karena ada keraguan itu terkadang mereka yang butuh menjadi sedikit terabaikan karena kita ragu dengan data kita sendiri. Mungkin itu saja Pak. Ini saya tidak bahas persentase angka kemiskinan dan sebagainya, mungkin ada di pihak BPS yang membuka itu. Ini masih buka acara. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini terkait dengan diskusi ngobrolin data, nota atau ngobrolin data seri 3 terkait dengan gambaran kemiskinan di Kabupaten Lebong. Dengan ini resmi kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pembukaannya. Berikutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi kepada mohon maaf, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti sebagai penanggung jawab seksi sosial kami mengenai gambaran kemiskinan di Kabupaten Lebong. Kepada Ibu Siti kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu, kami persilakan sambil ngenek juga boleh gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan namanya, yaitu ngobrolin data gitu ya. Jadi ceritanya cuma ngobrol aja gitu ya, tapi obrolannya ini bermanfaat insya Allah gitu ya. Yang sebelumnya yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lebong, yang kami hormati Bapak Kepala BPS selaku tuan rumah, yang kami hormati juga Sekretaris Bapeda Bapak Robert Mantovani, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruangan ini. Jadi sesuai dengan judulnya ya, ngobrolin data. Jadi silakan Bapak Ibu santai gitu ya, sambil minum, sambil makan snacknya gitu ya. Nah di sini nama saya Siti Zuliana Fedi, panggilannya Siti. Jadi saya di sini mungkin tidak lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Di sini saya mungkin punya kelebihan karena memang BPS yang menghitung kemiskinan, dan kebetulan memang saya yang menjadi penanggung jawab terkait kegiatan pengumpulan data kemiskinan gitu. Jadi di BPS ini saya yang menanggung jawab ini, sehingga itu saja kelebihan saya gitu ya. Jadi mungkin saya lebih ngerti cara ngitungnya, tapi terkait strategi dan lain sebagainya yaitu Bapak Ibu mungkin lebih paham gitu ya. Nah di kesempatan kali ini gitu ya, supaya ada bahan gitu ya untuk ngobrol gitu ya. Tadi saya sudah sempat mendengar obrolan Bapak Ibu sembari menunggu Pak Wabub gitu ya, terkait dengan kemiskinan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau DTSM nanti yang menyampaikan itu adalah Bapak Kepala BPS. Jadi kalau DTSM itu dia data mikro ya, by name by address. Nah di sini saya menyampaikan makronya ya. Jadi kemiskinan itu dihitungnya seperti apa, kemudian datanya seperti apa, sifatnya makro, agregat gitu ya. Nah sedangkan by name by address itu ada di DTSM-nya seperti itu. Nah kita kenalan dulu gitu ya dengan kemiskinan. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah tahu ya, bahwa pengukuran kemiskinan ini yang menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi ini adalah diukur, orang miskin itu ya diukur dari dapat atau tidaknya orang tersebut memenuhi kebutuhan dasar yang didekati dengan pengeluaran. Jadi diukurnya itu dengan pengeluaran. Jadi yang kebutuhan dasar banget gitu ya, itu bisa atau tidak, kayak gitu. Nah batasnya apa? Dia bisa dikatakan bisa atau tidak, itu ada yang namanya garis kemiskinan ya. Garis kemiskinan ini ada dua. Garis kemiskinan makanan ya, itu adalah nilai kebutuhan minimum makanan. Jadi minimal ya seorang penduduk itu dia memenuhi kebutuhannya setara 2100 kilokalori gitu ya. Dan kebutuhan minimum untuk bukan makanan, yaitu untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu GK bukan makanan. Jadi ketika setelah dihitung garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, baru nanti akan terlihat berapa gitu ya batas seseorang itu dikatakan miskin atau tidak. Kemudian sumber datanya
Jadi satu-satunya data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan ya, baik yang kemarin dihitung oleh World Bank yang sempat viral gitu ya, kalau Bapak Ibu mengikuti gitu ya. World Bank menghitung sampai 60% sekian Indonesia gitu ya. Itu data yang dipakai hanya satu, sama ya, yaitu Susenas, data hasil survei sosial ekonomi nasional. Jadi data apapun, mohon maaf, kemiskinan yang dihitung oleh World Bank, oleh Indonesia itu sumber datanya sama, yaitu dari survei sosial ekonomi nasional yang kami lakukan 2 kali dalam setahun, yaitu Susenas Maret. Jadi dia ini sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya dia dilaksanakan di bulan Maret. Nah ini level estimasinya, jadi hasil dari Susenas Maret inilah yang nantinya akan menjadi kemiskinan kabupaten kota. Sedangkan untuk semester 2-nya, Susenas September ini hanya sampai dengan angka kemiskinan provinsi. Jadi tidak sampai kemiskinan kabupaten kota gitu ya. Karena memang sampel yang dipakai itu berbeda. Kalau Susenas Maret ini sampai 55 SLS, kalau kami ya blok sensus gitu lah ya, 55 blok. Sedangkan kalau di September ini hanya 12 saja, 12 wilayah kayak gitu ya, sehingga estimasi ya atau angka yang bisa dikeluarkan itu kalau September hanya sampai dengan provinsi, sedangkan kalau di Maret itu bisa sampai dengan kabupaten kota. Nah hanya data ini ya Bapak Ibu ya, jadi walaupun World Bank menghitung itu berbeda hasilnya, itu data yang dipakai sama, yang beda apa? Garisnya ya, sesuai dengan yang saya bilang tadi bahwa Indonesia menggunakan garis kemiskinan basic need approach. Jadi memang benar-benar kebutuhan dasar kayak gitu ya. Datanya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terkecoh, oh metodenya beda, datanya beda. Tidak, datanya sama. Yang dipakai adalah data hasil Susenas ini gitu ya. Nah ini adalah perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Lebong. Jadi yang garis ini adalah persentasenya. Dan angka kemiskinan di Kabupaten Lebong turun lagi ya di tahun 2025. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ini memang trennya itu turun gitu ya. Trennya turun rata-rata 0,35 poin persentase ya. Jadi berkurang rata-rata 0,35 poin persentase setiap tahun. Dan kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, ini sudah mulai melandai lagi gitu ya. Ini sudah mulai sedikit penurunannya kayak gitu. Jadi di tahun 2025 ini ada sekitar 12.200-an penduduk yang masih berstatus miskin, yaitu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita bandingkan antar kabupaten di Provinsi Bengkulu ini ya, Lebong itu di tahun 2025 itu terbesar ke-7 gitu ya, terbesar ke-7 dari 10 kabupaten kota. Artinya dia paling rendah ketiga kalau dari bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan angka kemiskinan kita sudah di bawah angka kemiskinan provinsi. Kemudian garis kemiskinan ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menghitung penduduk miskin itu kita menentukan dulu garis kemiskinannya gitu ya, titik potongnya, garis potongnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BPS, saya mati, kemudian Bapak Ibu OPD. Di hari ini kita ikut kegiatan ngopi bareng, ngobrol tentang data. Nah, artinya kita hari ini tadi bahasa literasinya yaitu bagaimana kita memastikan bahwa data itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita melaksanakan aktivitas sebagai aparatur di Kabupaten Lebong. Banyak catatan, kalau saya memang biasa mencatat, sudah 2-3 lembar. Mungkin ada yang tidak ada catatan, saya punya catatan 3 lembar itu ya. Jadi dari uraian dari pertama tadi, mungkin dari pembukaan, kemudian dari Bu Siti ya, kemudian dari Pak Kepala BPS, dan tentu dari Pak Wagub tadi. Jadi banyak hal yang kita inginkan dari kegiatan ini. Yang pertama, saya
saya mundur sedikit di akhir. Pak Wagub tadi memerintahkan untuk kita segera melakukan MOU tentang data tadi Bapak ya, bagaimana pemanfaatan data. Saya belum begitu tahu, tetapi baru seminggu saya masuk di Bapeda kemarin, bagian atau bidang dari BPN sudah menyampaikan bahwa harus segera melaksanakan itu. Tapi mohon maaf Pak Kepala BPS, saya katakan bahwa kita selesaikan dulu RPJMD ya, karena indikator dalam RPJMD itu yang diminta kepada seluruh OPD itu masih ada beberapa OPD itu yang untuk memahami ya indikator-indikator yang tertuang yang harus kita masukkan di dalam rencana pembangunan 5 tahunan kita itu masih ada yang ya kalau saya katakan nanti salah, bukan salah, mungkin mereka belum memahami apa itu indikator ya. Nah, itu yang saya agak kesulitan juga Pak Ano. Jadi baik itu IKA utamanya maupun indikator kepala OPD itu masih ada yang salah multitafsir gitu. Nah, karena bagaimanapun juga RPJMD itulah rapor bupati dan wakil bupati selama 5 tahun dan semuanya berangkat atau berbasis dari data. Misalnya contoh dari KB tadi, berapa jumlah orang pakai kontrasepsi, baik itu harus sudah kita tahu baseline-nya. Dari sekian jumlah penduduk atau KK tadi harus sudah tahu terbagi kepada beberapa. Kemudian PU-an, kemudian di Perkim, kemudian di pertanian, semuanya itu ada indikator-indikator. Sampai terakhir kemarin siang saya masih memanggil OPD Kesbangpol dan Dikbud karena contoh Dikbud saja untuk memahami bahwa kita memberi beasiswa itu boleh atau tidak. Di mana cantolannya dalam indikator kinerja atau indikator yang ada di urusannya di Dikbud. Kemudian Kesbangpol kemarin ada indikator demokrasi Indonesia. Bagaimana menghitung ID itu? Sementara ID itu berdasarkan nomenklaturnya itu sampai di provinsi, bukan untuk indikator di kabupaten. Nah ini kemarin masih terpaksa bertanya kepada kabupaten kota yang lain. Ini contoh ya. Jadi MOU itu Bapak mungkin kalau nanti masalah RPJMD ini selesai, mungkin itu yang pertama akan kami Bapeda lakukan dengan BPS karena mereka itu harus MOU sampai ke kementerian seharusnya, tapi kalau nanti bisa sampai cukup di ya kabupaten atau BPS dengan BPS atau dengan pihak mana nanti kita buat MOU-nya antara Pak Bupati. Nah kemudian untuk kawan-kawan OPD ya, yang hadir hari ini lintas sektor ada kurang lebih 12 OPD termasuk Bapeda di sini. Kita sebentar lagi juga beban saya akan melaksanakan kegiatan e-walidata itu. E-walidata itulah seluruhnya nanti akan kita buat dan kita laksanakan, disondingkan dengan loka datanya Lebong, hasil karyanya kawan-kawan BPS. Nah, jadi nanti dari e-walidata itu ada kurang lebih berapa 13.000 data atau 12.000 data yang harus kita buat. Ada kewajiban kita membuat kurang lebih 2% di atas 10.000 data dibagi habis ke seluruh OPD. Artinya tidak ada nanti OPD yang tidak menjadi bagian dari pada saat kita akan membangun yang namanya e-walidata. Siapa penanggung jawab koordinator utamanya adalah Bapeda, kemudian nanti walinya adalah Kominfo, kemudian nanti pembinanya adalah BPS. Ini suka tidak suka. Ya. Saya baru 2 minggu di tempat ke sana, itu yang saya pelajari. Nah minggu kemarin duduk di sini, kawan-kawan BPS memperlihatkan ada lagi namanya loka data. Loka data itu nanti baik itu data secara parsial disampaikan oleh Pak Kepala tadi maupun data spasial, ya Bapak ya? Ya, spasial maupun data statistik, ya spasial dan data. Artinya nanti misal contoh
Contoh saya kasih contoh PU lah, PU saya kasih contoh data nanti apa yang menjadi 5 bidang di kebiuan itu data nanti akan terlihat di dalam data yang akan kita bangun namanya lokal data bank. Klik yang namanya irigasi maka akan terpampang di peta itu nanti irigasi mulai dari di Sirom sampai dengan Sungai Lisa itu akan ada di dalam peta itu. Dan akan bisa menimbulkan data apakah itu tersier, itu primer, atau sekunder, kemudian kondisinya, baik, buruk, dan sebagainya. Itu prosesnya nanti. Nah, saya tidak tahu ini karena balik-balik karena saya pengen sebenarnya tadi Pak Wagub tetap ada di sini waktu saya jelaskan. Pak Bupati ada. Agar mereka juga memiliki apa namanya itu ya, bayangan gitu loh. Ya, tugas OPD itu sangat berat sebenarnya. Ya, makanya saya tadi sambil seluruh orang mungkin saya di PLT kan di kepala Bapeda saya kalau bisa jangan itu. Karena memang berat itu bukan main. Megang kepala OPD itu tidak seenak itu makan pisang goreng apa namanya itu ya. Nah, jadi wali data, kemudian apa tadi lokal lebong tadi, belum kita bicara DTSN, belum kita bicara nanti masing-masing OPD harus memiliki. Nah ini contoh ini yang ini ya Pak, ini ya Pak, siapa Pak Gede punya ya. Nah ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ini Kabupaten Lebong, peta kita Kabupaten Lebong. Nah coba bicara tentang sekolah kemarin yang sudah sempat. Nah ini bidang pendidikan. Pendidikan kita akan lihat misalnya SMP 1 Pasar Moraman misalnya atau SD nomor berapa saya lupa. Ini akan kelihatan di sini nanti. Lokasi SD, SMP atau menjadi kewenangan kita ya. SMP 1 misalnya Lebong, nah itu Lebong. Nanti dia akan langsung dikonekkan dengan peta. Akan terlihat di sana nanti mungkin gurunya, data dapodiknya, nah, itu nanti pihak kawan-kawan OPD teknis yang akan mengisi data ini. Nah, dinas sosial tadi kita contohkan PKH. Kita akan nanti memulainya by name by address, mungkin selama ini juga kita sudah melaksanakan titik koordinat rumah yang bersangkutan penerima bansos atau baik PKH, BNP apapun sebutannya. Sehingga akan kelihatan di sana si Ali. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi PU nanti akan menjadi bagian dari ini, Puskesmas, bidang kesehatan, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, seluruhnya akan kita tampilkan melalui ini. Ya, nah ini makanya saya setuju bagi yang hadir ini walaupun baru unsur staf dan sebagai perencana, tetapi kalianlah nanti akan menjadi bagian dari tim ini. Untuk apa kita naruh kepala namanya Pak di SK kalau dia tidak bisa jalankan ini. Nah mungkin dari kesehatan Pak siapa? Kawan mana ini? Adi misalnya ya. Mungkin di PU Ibu Hilda, mungkin nanti di statistik Kominfo Ibu Erin. Nah itu yang saya hafal aja yang saya sebut. Ibu Erin, yang lain tidak. Ayo Bu Eni, nah termasuk nanti contoh Pak Diki selaku stakeholder, kita akan nanti bisa menampilkan baru rumah tangga itu apakah sudah masuk dalam PBI, JKN dan sebagainya, itu akan kelihatan namanya di sana BNPA. Nah ini adalah salah satu obsesi besar kami Bapeda. Insya Allah kalau saya diberikan kesehatan saya akan mewujudkan ini Pak Ketua, Pak Kepala. Nah yang terakhir tadi bicara bagaimana kemiskinan kaitannya dengan kalau ada DTC kita akan laksanakan MOU dulu Bapak ya, nanti baru kita pasang kegiatan. Kemudian untuk masalah penurunan kemiskinan, Bapeda juga melalui OPD teknis sudah menyiapkan beberapa rancangan program kegiatan yang sudah disusun dimasukkan ke dalam kegiatan yang tertaktub di dalam RPJMD. Contoh saya sebutkan di sini, misalnya bagaimana pemenuhan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat itu di Dinkes, ya, penanggulangan bencana, rehabilitasi sosial, pencatatan sipil, informasi kependudukan dan sebagainya itu sudah dibagi habis cantolannya di masing-masing OPD. Ya. Tinggal Bapak Ibu nanti di masing-masing OPD untuk menyelaraskan tugas tusi masing-masing. Nah, jadi
kembali ke data SEN, kembali ke data Ewali, kembali kepada loka datanya Lebong. Nah, insya Allah nanti kita bersama dengan BPS melalui MOU dan pengarahan selaku pembina kita akan bangun ini di Kabupaten Lebong. Nah, itu saja mungkin dulu dari kami. Kalaupun nanti ada tanya jawab, insya Allah kami bisa jawab. Kalau tidak nanti kami simpan dulu. Kami mencari narasumbernya dengan yang lain. Saya rasa hanya itu dulu mungkin Pak Rudi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaiannya. Berikutnya ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin berdiskusi? Enggak, saya nanya. Kalau Kalau tanya kepada teman-teman dari dinas sosial, yang jawabnya Pak Yasir atau Bu Neni. Pak Robert juga dari dinas. Oh, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, operator 6NG itu menerima pelatihan. Apakah nanti akan diadakan seri penuh? Ya. Ini Pak kendala. Di tahun 2002 kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi operator desa. Jadi kebetulan yang jadi narasumber ini Bapak yang di depan ini, Pak Robert. Ya Pak ya, di bulan September Oktober ya Pak ya, kemarin Pak ya, itu seluruh desa kita sudah melaksanakan sosialisasi operator CNG desa. Nah, jadi di sini kendalanya, kendalanya Pak ya, mungkin Pak Robert karena orang dalam juga di dinas sosial, jadi Bapak lebih tahu kendalanya apa. Jadi kendala kami di sini, jadi operator desanya itu tidak berjalan Pak. Jadi kurang berjalan. Jadi kami yang operator kabupatennya agak kewalahan untuk mencakup seluruh kabupaten. Kebetulan operator kabupaten kita ya Pak Guntur. Jadi Pak Guntur kewalahan di sini karena jujur saja sampai sekarang operatornya itu kurang Pak, kurang berjalan. Ada sebagian berjalan. Jadi kendalanya kemarin tidak berjalan gini karena operatornya sudah kita adakan pelatihan kemarin Pak. Jadi pas di posisi PJS Kades kemarin kan sudah ada pergantian PJS Kades. Jadi PJS Kades berganti. Jadi operator CNG desanya itu berganti juga Pak. Jadi kita sudah mengadakan pelatihan yang lama. Ternyata Pak Kadesnya itu perangkatnya itu sudah berikut operatornya itu baru semua Pak. Jadi kendala kami di sana. Sedangkan kami mau turun lagi ke lapangan, mungkin kendala Pak Robert juga sudah tahu. Kendala di anggaran Pak. Gitu. Intinya di anggaran. Nah kebetulan Pak Robert kan di Bapeda ini perencanaan. Jadi kami mohon Pak untuk di apa ya tuh istilahnya tuh. Nah untuk diakomodir untuk terutama operator kabupaten berikut operator desa. Terus terang Pak kalau selama ini mungkin Pak Robert juga sudah tahu kan bahwa untuk operator CNG itu Pak sampai saat ini itu belum adanya berupa apa tali asi gitu nggak ada Pak. Jadi ke depan di tahun 2026 kami sudah mengusulkan adanya apa sekelas insentif ataupun tali asi kan untuk operator desa dan kabupaten. Jadi untuk menunjang kinerja operator desanya Pak. Gitu. Kalau kita mau bandingkan di Kabupaten Bengkulu Utara itu operator desanya itu sudah menerima tali asi sebesar 300.000. Itu 300.000 per desa Pak. Itu dari anggaran bidang Pak, dari anggaran bidangnya di dinas sosial untuk di Bengkulu Utara Pak. Jadi mereka di Bengkulu Utara sudah berjalan, ya termasuk kota juga sudah ada itunya apanya
sejenis taliasi dan gitu Pak. Jadi mereka sudah berjalan, jadi enak datanya sudah berjalan dari bawah. Jadi yang kabupaten tinggal menginput gitu Pak. Ya tinggal memverifikasi. Jadi kami kewalahan Pak Gunnya kewalahan. Seluruh kabupaten Pak Gun semua yang memegangnya Pak. Ada sebagian desa aktif juga, cuman masih kebanyakan yang belum aktif dikarenakan tadi pada pergantian operatornya Pak. Jadi kami mau ke lapangan berhubung kendalanya di anggaran gitu Pak. Karena istilahnya Pak, efisiensi gitu Pak. Efisiensi anggaran. Mungkin Pak Robert lebih tahu gitu Pak, keadaan di dinas sosial. Ya mungkin itu aja Pak. Kalau pendamping PKH-nya Bu? Kalau pendamping PKH sudah Pak. Sudah mungkin dibilang Pak tiap hari ya Pak Gun ya. Mereka datang konsultasi ke kantor itu, pendamping sudah Pak. Sudah dibilang sudah rutin gitu Pak. Ya, koordinasinya. Mungkin saya agak menyinggung sedikit ya Pak ya, terkait dengan MOU yang perlu dilakukan. Nah itu sebenarnya itu untuk mengakomodir dari jalur formal ya, karena di salah satunya kan ada melalui musyawarah desa gitu ya. Kalau misalnya nanti ada operator desa, artinya ada suatu proses-proses termasuk pengumpulan datanya, dan itu pengumpulan data itu biasanya dilatih ya bisa pendamping desa ataupun operator ataupun pegawai yang ditunjuk. Intinya dari BPS itu kalau ada MOU itu artinya siap mendampingi atau mungkin nanti melakukan pembinaan baik itu tugasnya gitu seperti itu. Nah nanti Pak mekanismenya kan nanti mereka itu kan mendapatkan akses dari data DTS yang lalu, kemudian melakukan input pendataan dan sebagainya. Jadi itu untuk menerima usulan dari desa ya, kalau memang ada desa yang perlu dilakukan pendataan. Karena kalau dilihat dari data kita sendiri itu ada 1.814 KK yang belum pemeringkatan. Jadi perlu sebenarnya apa? Itu perlu dilakukan ground check gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya nanti berlarut-larut, maka kemungkinan besar mereka itu tidak mendapatkan program. Makanya jumlahnya turun. Jadi jumlahnya turun itu ya salah satunya itu karena belum ada variabel DTS-nya. Mungkin yang lainnya ada Bapak Ibu? Mungkin yang lain ada yang ingin berdiskusi? Jadi mengomentari apa? Boleh. Jadi mengomentari atau menjawab kesampaian Ibu Kapit tadi ya. Jadi yang pertama tentu kita MOU dulu dengan pihak BPS Ibu Kapit ya, mengenai DTS kita itu. Kalau di catatan saya ini nanti BPS, Dinsos, kemudian PMD ini sebenarnya ikut sangat berperan. Ya, siapa yang mewakili tadi Ibu sebenarnya? Ya, tolong dicatat sebenarnya betul kata Ibu Kabit tadi, untuk anggaran seorang operator desa itu 300.000 per tahun itu ya, karena mereka itu input data ini kalau kita meminta 1 tahun sekali, artinya mereka hanya bekerja di anggaplah 1 bulan yang melakukan updating data. Nah, seharusnya itu bisa dianggarkan di dana desa atau ADD. Saya tidak tahu apa DD atau ADD-nya. Saya tidak tahu ya yang mana ADD, yang mana ADD. Jadi bisa kita ambil dari sana. Malah ini karena saya masuk Bapeda ini, ketok palu tentang anggaran 2026 ini mungkin sudah harus selesai. Jadi saya agak saro lagi. Kalau sebenarnya saya sudah mau mengundang Pak Raga kemarin dengan Kabit PPM, kalau memang kita yang mendukung Dinsos, tali asi, bahasa tali asi, karena bicara tentang untuk memberi honor, memberikan pembiayaan untuk di tata kelola keuangan daerah itu sudah agak dibatasi Bapak. Jadi nanti kita cari Pak Kabit PPM, tolong dicatat. Nanti kita kalau sudah MOU kita rapatkan dengan PB, boleh tidak bisa dan mereka menempatkan tadi di desa masing-masing. Nah, bicara tentang tadi operator desa apakah sudah
dikasih ya, atau sudah diberi. Kami sudah melakukan dulu roadshow hampir 12 kecamatan ya. Saya diminta oleh Pak Kabid itu untuk menjadi narasumber. Kalau saya itu ya kadang mentransfer ilmu itu saya paling suka Bapak. Saya dulu pernah menjadi guru paket B, paket A. Sampai ke Ketanong sebelah saya pernah menjadi guru paket A, paket B. Saya pernah menjadi dosen banyak esos di Kabupaten Lebong sebelum pemekaran itu yang sekarang sudah jadi kepala dinas, ada yang jadi kabid, ada banyak. Itu sempat saya jadi dosennya, apalagi sekarang memberikan translate ilmu dari masalah operator data gitu. Itu hampir berapa kecamatan? 12 kecamatan kita namanya di beberapa titik. Masa sayang Pak, sampai hari ini juga honor narasumber saya belum dibayar. Sebenarnya apa istilahnya itu memang dinas sosial, kami dinas sosial waktu itu memang sudah ingin betul melakukan pemutahiran data ini, belum DTSM waktu itu kan. Nah tapi disampaikan Ibu Kabid tadi, akibat dari pergolakan di elit pemerintahan desa, masuk kata-kata PJS, orangnya, kemudian berganti BDS, Kades, berganti pula orangnya. Jadi ilmu yang saya berikan saat itu ya mungkin putus gitu nah. Ya, nah jadi okelah kita coba mencari terobosan baru, tapi kita masih mencoba gitu lah. Tidak pernah ada putus asa untuk kita berbagi ilmu dan kita untuk perbaikan selanjutnya. Saya rasa itu MOU-nya nanti BPS, Dinsos, KB, PMD harus tahu, kemudian beberapa OPD teknis kami akan libatkan mereka. Siap-siap kalian nanti jadi operator yang hadir ini nanti saya catat, saya minta anunya, saya akan jadikan operator di tingkat OPD. Ingat itu ya kamu orang ya. Karena kamu digaji ada NIP, jadi tidak perlu harus ada honor. Nah, itu jadi ingat itu Pak, minta tolong Pak Kabid PPM minta daftar ASN OPD Mano yang hadir. Nah, itu tolong kita jadikan nanti untuk jadi operator DTSN-nya, kemudian ewali data di tingkat OPD. Itu aja mungkin Pak Heri sementara. Ya. Pak Diki dulu, aku minta tanggapan dulu dari Pak Diki tentang BPJS Pak. Bagaimana? Mungkin ada kendala. Baik, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPS Lebong, Sekretaris Bapeda, Pak Robert dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam ruangan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya, atas undangannya pada hari ini juga Pak. Ini kami hal yang baru Pak ya tentunya ya terkait hal ini. Kemudian juga kami dari BPJS Kesehatan Kabupaten Lebong ya Pak ya. Kemarin di undangan BPJS Orang Aman sebutannya gitu Pak. BPJS Kabupaten Lebong ya Pak ya. Tentunya ya baik, tentunya kami tadi menggarisbawahi juga yang disampaikan oleh Pak Rudi Pak. Kebetulan sama-sama kita vertikal Pak ya, tidak ada dikotomi, tidak ada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentunya kami di sini hadir untuk masyarakat Kabupaten Lebong tentunya. Kalau kami melihat dari yang sudah disampaikan tadi, kami mengcapture Pak sesuai based on data, sesuai data agregat yang sudah disampaikan. Ini yang menarik, yang ini Bu Deni yang ditampilkan ini. Mungkin kalau kami secara sinergi kolaborasi sudah sangat rutin Pak, dengan khususnya kalau di BPJS Kesehatan ini dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, kalau kami lihat dari data ini, karena sebelumnya kalau data JKN ini atau program jaminan sosial kesehatan ini kita mengacu pada data DTKS ya Pak ya, data DTKS yang terbaru kita sudah mengacu pada DTSEN secara capaian gitu, kita mengacu pada capaian kepesertaan PPIJK APBN. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu semua, kepesertaan aktif untuk PPIJK kurang lebih saat ini ada di angka 46.000 Pak di Kabupaten Lebong.
tadi sempat ngobrol di awal, kurang lebih juga untuk yang bisa masuk ke PPIJK APBN ini masuk ke desil 1 sampai desil 4. Nah, saya tadi sudah sedikit menjumlahkan, mengkalkulasikan dari desil 1 sampai dengan desil 4 itu kurang lebih ada di sekitar angka 56 ribuan ya angkanya. Jadi kalau kita melihat data lagi Pak Robert, masih ada sekitar selisih 10 ribuan gitu. Jadi yang dapat bisa kami sampaikan adalah kami harus memastikan bahwa penduduk atau masyarakat yang masuk ke desil 14 ini sesuai dengan tadi tujuannya adalah menerima bantuan sosial, salah satunya adalah BPJK, artinya mereka harus memiliki BPJK Pak, seperti itu. Mungkin juga muara akhirnya Pak bisa nanti penambahan BPJK aktif akhirnya adalah mengurangi anggaran pemerintah daerah yang masuk ke PBPU Pemda atau Janisda seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Apakah nanti secara sistem atau mekanisme bisa diusulkan melalui 6NG atau seperti apa? Secara BNPA ada semua ya Bu Menia di 6NG ya, data desil tersebut. Nah itu yang belum kami mengerti terkait itu. Apakah bisa diusulkan untuk masuk ke BPJS? Karena pada prinsipnya BPJS Kesehatan menerima data yang diusulkan oleh 6NG baik itu dari daerah maupun dari Kementerian Sosial yang ada di pusat seperti itu. Mungkin itu tanggapan sementara Pak dari BPJS Kesehatan. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Berikutnya ada yang ingin disampaikan lagi? Apa ya? Untuk dinas PUPR, dinas PUPR ini kalau juga ada Kementerian PUPR dan PR. Karena ada MOU antara BPS dengan Perumahan Rakyat, Kementerian Perumahan Rakyat. Menurut infonya, katanya data DTSN itu bisa diakses oleh teman-teman dari PUPR, apa benar? Oke. Iya. Iya, karena untuk apa namanya untuk bantuan rumahan katanya pembuatan dari kata bisa dikonfirmasi lagi apakah benar ya? Jadi informasinya katanya data dari DPS ini sudah diturunkan ke daerah, kemudian menggunakan aplikasi DTSN sehingga teman-teman di daerah itu bisa melihat dan memilih kira-kira mana keluarga atau rumah tangga yang layak menerima bantuan. Tapi saya juga belum tahu ini yang terkait dari PR. Nah kemudian kalau seandainya teman-teman dari Bapeda, ini Pak Indra ya, minta tolong Pak dikonfirmasi lagi Pak terkait dengan berbagai pakaian dari Bappenas ke Bapeda, prosesnya apa kendalanya Pak? Terima kasih Pak izin Pak Sekretaris. Sebenarnya proses untuk berbagi data itu Pak sudah berjalan kurang lebih 1 tahun Pak. Sebenarnya dari 2024 pada saat itu masih ada yang Bapak sampaikan tadi, pemandu padanan dari data Exosec, kemudian P3K dan P3KS, Bappenas dengan Menko PMK waktu itu sudah menyurati kami juga melalui Pemprov dan sudah kita tindak lanjuti. Tahapannya itu adalah setiap daerah khususnya itu Bapeda diminta menyiapkan 1 orang yang bertugas secara tupoksinya terhadap penyediaan data di Kabupaten Lebong untuk diangkat nanti berdasarkan SK-nya mereka dengan beberapa persyaratan.
awalnya kemarin kita minta itu dalam bentuk emailnya itu .go.id, karena kita selama ini masih pakai Gmail Pak ya. Tapi alhamdulillah itu sudah clear Pak beberapa bulan kemarin, dan ini sudah juga kita komunikasikan mungkin dengan melalui staff saya dengan Pak Sekretaris itu yang megangnya. Kebetulan kalau kemarin masih support ya Pak ya, jadi fungsional data Ibu Reni udah langsung. Jadi untuk itu cuman tinggal menyampaikan surat pernyataannya Pak, karena untuk dari Bappenas sama Kemenko PMK mereka minta dilampirkan surat pernyataan karena terkait pembagian data tadi Pak. Artinya yang bersangkutan bisa melakukan bahasa di dalam data coba manipulasi, artinya merubah-rubah gitu Pak. Nah ini yang belum dapat ini Pak, tapi kemarin kita untuk ngobrol-ngobrol sudah dapat arahan dari Pak Akses, kita nanti akan gunakan juga, tapi itu secara teknisnya. Jadi itu Pak. Tapi mengapa dari 300? Terima kasih Pak Indra ya. Jadi Iya. mungkin ini nanti kita bagi lah. Iya, memang bagus Sinar Pak ini Robert ya, Rianti. mungkin ada peraturan dari Bappenas Bapak tahun Iya, pedoman kalau yang terbaru mungkin yang 2024 itu mungkin kurang up to date ya. Intinya mungkin saya merekomendasikan agar Bapeda itu memiliki akses untuk data DPSN, karena seperti dulu ya di aplikasi yang P3KE itu untuk penanganan stunting itu Bapeda itu punya akses untuk melihat data-data yang dibikin. Nah, kalau seandainya kita punya data DPSN, maka otomatis Bapeda itu kalau bahasa saya itu ngintip aja gitu. Tetapi memang harus ada MOU juga dengan BPS kalau memang mau merubah atau mau melakukan pemutahiran, artinya harus ditindaklanjuti dengan MOU ya antara Pemda dengan BPS Kabupaten Kota supaya nanti kegiatan pemutahiran yang melalui jalur formal yang tadi saya sebutkan tadi itu bisa dilakukan seperti itu. Nah kemudian nanti mungkin dari Bapedanya itu bisa membagi akses ke teman-teman yang lain di OPD yang lain. Mungkin itu catatan dari saya. Mungkin yang itu tadi terakhir ya, mengingat udah jam istirahat siang. Berikutnya kami tutup ya Pak ya. Ya, ya boleh Pak. Sebenarnya saya itu kalau bicara waktu jangan ada tugas. Apa? Saya itu kalau mulai kerja saya lupa yang lain gitu. Yes. Tapi kan Kalau udah itu Pak. berhenti kerja, 10 lah dapat. Tadi yang internet maaf ini, yang tadi dari Pak Iki ya, nah, masih ada kurang lebih berapa 7 ribuan dari Bapak ya, sekarang 10 ribuan ya. Nah itulah mungkin nanti fungsinya kita melakukan pemutahiran data untuk mencari yang seperti itulah. Jangan sampai nanti mereka seperti kata Pak Wahab tadi, mereka tertinggal dalam posisi dia begitu juga. Nah, nanti mungkin Pak Kepala BPS-nya Pak Rudi yang belum pemeringkatan dan yang non aktif ini yang kita cari yang dari 10-an ribu dari Pak Riki. Jadi apakah nanti ke PBI JKI-nya atau kemana nanti baru kita dorong itu. Ya, betul Pak. Kalau semakin banyak yang ditanggung dari pusat ini, otomatis anggaran daerah kita berkurang. Kalau tidak itu, kalau pakai jam kerja itu ya bertambah lagi anggaran. Sementara ya, kalau bicara anggaran kan Ini petugas. penuhannya kan tambah dari itu ininya itu mungkin tambah lagi ya. Nah nanti kalau saatnya nanti tiba, mungkin Pak Diki juga kami libatkan karena SDM di kantor BPJS ini termasuk mumpuni juga bicara data Bapak, karena sering kami kolaborasi tadi. Saya di dinas sosial saking ketidak ada saprah dulu saya pinjam laptopnya Pak. Ya enggak malu-malu saya ngomong kalau mau data kita ini valid, karena kami tidak punya laptop, tolong pinjamkan saya. Nah saya buat dulu surat pernyataan pinjaman, saya nggak malu-malu Pak. Karena memang dinas sosial itu memang nggak ada apa-apanya dibanding OPD lain gitu. Padahal mereka bicara tentang umat sebanyak 53.000 data tadi. Jadi saya ini untuk orangnya itu
gimana Pak Robert, apa masih mau pinjam? Kalau masih boleh perpanjangan Pak, saya oh ya udahlah kasih lagi, buat lagi saya surat penyertaan surat di atas materai disuruh Pak saya pinjam pribadi. Jadi artinya betapa kita ini bersama-sama itu maksudnya Pak. Jadi kalau bicara tadi dualisme vertikal dan ekonomi antar daerah itu nggak ada lagi kalau saya Pak. Saya nggak orangnya itu. Makanya nama saya ini kan RR Mantopani, orang kadang nanya dari mana. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Batak, bukan Medan, bukan Jawa, tapi saya orang Indonesia. Itu aja mungkin sebagai penutup karena tadi jam 12 katanya waktunya ada. Kami dari Garuda siap berkolaborasi dengan siapapun ya. Dan mohon maaf saya setiap rapat mengajak full tim ini, mohon maaf Pak ya. Jangan pulau kaget ngaku Pak beda itu datang. Saya biasa seperti itu. Nah, biarkan mereka cemburu yang lain itu kan, saya bawa yang cantik-cantik. Pak Indra itu kemarin saya potong rambutmu, hari ini besok kita akan acara cantik. Ada kalau panjang kan ya. Saya sampai gitu urusan apa Pak rambutnya, jenggot, saya urus itu. Yang cewek-ceweknya saya pakai lipstick hari ini, besok pakai eyeshadow, tahu nggak? Saya mungkin mohon maaf. Saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir mungkin berikutnya kata-kata penutup dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong kepada Bapak Rudi Setiawan, kami persilakan. Ya maaf Pak ya, kita koreksi data dulu. Ini data update terakhir Pak ya. Ini jumlah yang non aktifnya Pak. Jumlah yang non aktif, jumlah kakaknya di 722. 7 yang keluarga 759 Pak. 759 untuk keluarga kakak. Ya. 759. Yang untuk individu 762. Iya, itu data ini. Ini rekening PLN. Iya. Nasional. Iya. Apa? Nasional. Iya, nasional. Nggak tahu ya nasional apa enggak, tapi kayaknya enggak. Bisa jadi dia tunggal. Iya. Bisa jadi tunggal, Pak. Iya, bisa jadi dia tunggal atau cuma dua orang gitu. Oh iya, nasional. Bisa jadi janda, bisa jadi duda. Ya, jadi untuk saya ya untuk penutup saya ucapkan terima kasih kepada Pak Obed ya, kemudian teman-teman yang lain dari UPD. Mudah-mudahan untuk kegiatan ke depan lebih baik lagi. Ini mohon maaf ini tidak ada makan siang, hanya snack karena mungkin efisiensi. Jadi untuk teman-teman ya, untuk DTSN ini saya rasa ini masih banyak yang perlu dibahas. Atau Pak Indra di prarekon kemiskinan gitu. Mungkin nanti bisa dibahas Pak Indra untuk lebih dalam lagi. Mohon dikasih bocoran kira-kira apa yang dari BPS materi yang harus disiapkan ini apa supaya ada sinergi sinkronisasi di antara programnya dari Bapeda dari BPS ini apa yang perlu disiapkan. Saya akhiri bila ibu taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dengan berakhirnya kata penutup dari Bapak Kepala BPS Kabupaten Lebong, berakhir juga kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai MC saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terakhir kita foto bersama dulu ya, sama-sama ngadap sana semua ya. Itu ada kamera di itu. Ya, ada kamera di sana, kita foto sama-sama. Humas silakan dibantu, boleh.